Kali ini kita membahas sedikit mengenai tips untuk trader kripto ya. Khususnya mereka yang entry tidak hanya di Bitcoin saja pairnya, tapi di altcoin juga. Altcoin ini adalah pair-pair selain Bitcoin. Bitcoin ini salah satu produk dari cryptocurrency yang paling masif dan market cap-nya paling besar, dan sudah ada ETF spotnya juga. Jadi institusi-institusi juga sudah banyak yang masuk juga, bank-bank besar memasukkannya kepada salah satu produk keuangan yang bisa dipakai untuk diversifikasi ya, atau peralihan aset atau uangnya. Jadi diversifikasi itu ibaratnya, logikanya adalah tidak mungkin dalam satu waktu semua instrumen keuangan itu naik bersamaan atau turun bersamaan. Pasti ada yang turun dan ada yang naik. Itu namanya peralihan uang atau flow uang itu kemana. Kalau kripto itu turun, nanti pasti ada instrumen lain yang akan memiliki kenaikan signifikan atau bergerak sebaliknya. Itu disebut SMT bisa. Diversifikasi dalam konteks ekonomi juga bisa. Nah, di sini kita akan bahas mengenai altcoinnya. Jadi, tips pertama untuk kita masuk di altcoin adalah bahwasannya kita harus tahu dulu arah Bitcoinnya. Karena memang secara penerapan gerak harga, altcoin itu mengekor dari pergerakan Bitcoin, di mana Bitcoin ini adalah satu dari banyak sekali produk di kripto yang dia dipercaya sebagai tolak ukur fundamentalnya. Jadi kalau Bitcoin secara tren dia naik, maka produk-produk lain kripto itu punya daya beli yang sama, dalam artian kenaikan yang sama. Jadi kalau kita perhatikan nih contoh, kalau Bitcoin pada 13 Februari itu adanya kenaikan, maka di tempat-tempat lain tuh, di altcoin lain 13 Februari itu juga ada kenaikan, sama gitu ya. Kenaikannya tuh sama. Tuh, 13 Februari naik. Semua sama, 13 Februari naik. Tuh. Dengan kita tahu tren daripada Bitcoin itu sendiri, fokusnya kepada beli atau jual, kita kalau trade di altcoin pun kita punya direct bias yang sama otomatis. Nah, yang membedakan tuh apa? Presentase kenaikannya. Alasan kenapa orang trade di altcoin itu karena pada presentase kenaikannya dia lebih bisa masif daripada Bitcoin, karena Bitcoin itu market cap-nya besar. Uang sekian dengan uang sekian yang sama dimasukkan kepada pair yang berbeda, dampak ke market itu bisa beda. Nah, contoh case-nya adalah kalau kita bicara mengenai 13 Februari kemarin ya, 13 Februari ini kenaikannya kan kisaran 8% ya kenaikannya. Itu bisa berbeda dengan altcoin 13 Februari kenaikannya bisa 40-an%. Coba kita cek di Doge, kenaikannya berapa persen per 13 Februari ya? 30% Nah, karena perbedaan presentase keuntungan, dalam artian pergerakan harganya ya, bisa untung bisa rugi kalau di case ini. Nah, dia itu kan eh, karena presentasenya berbeda, otomatis bagi mereka yang ingin dapat lebih, dia masuk posisi tidak hanya di Bitcoin tapi masuk juga di altcoin, karena secara presentase pergerakan harganya lebih masif karena perbedaan market cap. Tuh alasannya. Jadi kenapa kita perlu tahu arah harga di Bitcoin untuk menganalisis kita entry di altcoin adalah karena arahnya punya kesamaan. Yang kedua, kalau kita masuk di altcoin, presentase pergerakan harganya lebih impulsif. Memang di sini otomatis dia menaikkan risiko dalam artian high risk-nya. Tapi selagi kita pakai rules kita yang kita pakai mengenai bagaimana cara entry, arah harga, lalu mengenai target harga, itu nanti kan kita menjadi lebih diuntungkan. Kalau ada double top di sini, ini sebagai liquidity. Jadi kalau ada setup dari bawah, swipe POI ya, target harganya salah satunya ada di sini. Kan seperti itu skemanya. Terus POI-nya apa? POI-nya rejection block di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama saja. Instrumennya apapun sama aja, komoditas, forex, currency, crypto, ataupun indeks-indeks populer, gabungan indeks seperti Nasdaq juga rulesnya sama. Yang membedakan adalah kalau di kripto
altcoin itu mengikuti bias utama dari Bitcoin gitu. Dan kalau kita mau trade crypto pun kita harus ngerti bagaimana sentimen pasar global terhadap Bitcoin. Jadi apabila tadi saya jelaskan bahwa tidak semua produk instrumen keuangan itu naik secara bersamaan, itu tidak. Pasti adanya diversifikasi. Jadi pengaturan porto. Jadi porto ini 100% isinya apa aja, misalkan 50% gold, 20% kripto, 10% obligasi dan seterusnya. Kan setiap orang, setiap uh, investment manager investment gitu ya, dan lain-lain produk keuangan lain itu kan selalu memposisikan portonya itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi geopolitik dan global gitu presentasenya tadi. Nggak selalu dia presentasekan 50% ke gold semua. Nanti dalam kondisi case tertentu, misalkan perang sudah mereda dan kekuatan dari ekonomi Amerika Serikat mulai membaik, USD-nya juga mulai dominan lagi, pasti portonya akan dirubah. Yang sebagian sudah di take profit, misalkan Bitcoin di take profit karena kekuatan USD sudah mulai balik segala macam kan, itu jadi sebab penurunan dan seterusnya untuk kripto itu sendiri. Sisanya adalah seperti biasa ya, kita kalau mau cari bias ya kita cari swap-swapnya aja dulu. Misalkan ada swap ya kecenderungannya untuk kita cari sell swap. Ini nggak ada POI, nggak ada POI yang fresh tapi dia swap, lalu meninggalkan rejection block itu yang kita refine, dimana refine-nya nanti kita bisa ambil posisi, oh di sini swap, di sini break, di sini ada SNR level atau QM levelnya, di situ kita bisa sell dan turun begitu kan. Itu analisis bagaimana kita memposisikan sebagai trader kripto, khususnya yang kita masuk juga ke instrumen altcoin. Dan ini pun sama halnya kalau kita terapkan kepada meme coin yang baru launching, itu pun sama. Bagaimana kita cari posisinya adalah bagaimana kita tentukan biasnya di Bitcoinnya. Lalu untuk entry-nya ya tidak jauh beda ya, bagaimana seperti video-video saya yang lain mengenai cara entry dan seterusnya, bahwa setiap daripada swap POI atau swap high di mana dia menciptakan level fresh, itu menjadi level yang kuat gitu, kita masuki. Yang penting adalah biasnya sudah betul atau sudah benar. Kalau biasnya secara continue bearish, maka kita fokus pada selling opportunity. Tapi kalau biasnya bullish ya, sudah ada tanda indikasi adanya perubahan tren dari bearish ke bullish atau bullish ke bearish sebaliknya, ya dia akan melakukan fokus pada kenaikan sampai dia berubah pada tren yang bearish. Jadi mending kita melakukan entry itu penerusan aja. Kalau memang di recent price dia fokus kepada bearish, kita fokus ke bearish. Kalau kita melihat continue-nya adalah bullish, maka kita meneruskan aja bullish gitu. Jadi kita enaknya adalah memasuki tren-tren yang jelas-jelas saja. Kalau dia memang secara tren memang bearish arah harganya, kita masuk secara bearish. Tapi untuk masalah arah harga, saya di HTM frame kan tidak pakai structure, saya pakai structure hanya di low time frame. Itu bisa dicek di video-video saya yang sebelumnya mengenai menentukan arah harga, level kuat dan target. Di sini saya mau hanya sekedar memberikan landscape pandangan mengenai bagaimana kalau kita melakukan transaksi atau trading ya di kripto. Bagaimana kita memanfaatkan opportunity dari perbedaan presentase kenaikan dan penurunan di altcoin terhadap Bitcoin gitu. Lalu kalau yang namanya kripto, ya market cap-nya kan tidak sama dengan produk keuangan yang lebih besar seperti currency ya. Otomatis dampak dari uang masuk dan keluarnya itu berbeda dengan produk keuangan yang secara market cap lebih besar. Mungkin itu saja dulu ya.